Bahkan organisasi KPI satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia di Serikat Pekerja yang ada di dalam lembaran negara. Saya mohon juga Pak kepada KPI memperhatikan nasib pelaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Buyung Lalana selaku staf Menteri Perhubungan. Pak Matius, mohon izin Bapak, kameranya bisa agak digeser ke kiri sedikit. Iya, jadi semua peserta bisa melihat Bapak. Ya. Jadi rupanya tadi kurangan belakangnya yang kelihatannya. Iya Pak. Oh, sorry. Masalah peredaran sertifikat palsu ini sudah menjadi permasalahan internasional di bidang kepelautan. Isunya sudah lama diketahui oleh pelaut yang berlayar di kapal-kapal nasional maupun kapal internasional. Adapun oknum-oknum yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak di dalam proses sertifikat palsu di Indonesia, indikasinya dapat dilihat sebagai berikut. Mengacu pada poin 1 dan 2 tersebut di atas, oknum-oknum tersebut membentuk jaringan yang disebut dengan pengiriman tenaga kerja ilegal yang bersifat karena kapal akan segera berangkat. Bahwa solusi terbaiknya adalah sebagai berikut. Agar kepengurusan dokumen pelaut, buku pelaut, sertifikat pelaut, dan ijazah pelaut harus diurus sendiri oleh yang bersangkutan sendiri. Perjanjian kerja laut yang ada sekarang seharusnya diganti dengan perjanjian kerja laut tripartit. Waktu juga lah. Tetapi apa yang kami paparkan ini, baik secara teknis maupun secara ilmiah, itu kami dapat pertanggungjawabkan sebagai bentuk konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab pengurus Kesatuan Pelaut Indonesia yang juga dalam perjalanannya sudah cukup, yaitu sudah berjalan sekitar 44 tahun di Indonesia, dan kami bangga bahwa organisasi ini didirikan dan diprakarsai oleh Perhubungan Laut sekaligus Menteri Perhubungan Laut waktu itu, dan bahkan organisasi KPI satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia di Serikat Pekerja yang ada di dalam lembaran negara. Kebanggaan ini kami sampaikan kepada seluruh publik perhubungan bahwa KPI yang ada sekarang ini, kami juga berterima kasih kepada Perhubungan Laut, termasuk kepada pelaksana pendidikan atas seringnya berkomunikasi dengan kami, sehingga kami bisa punya wawasan di mana pengembangan pendidikan, di mana pendidikan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Dan kita, apa yang disampaikan oleh pejabat Perhubungan Laut tadi itu adalah runtutan daripada keputusan-keputusan pemerintah di negara ini yang mestinya kita laksanakan, kita selesaikan di lapangan dengan perangkat-perangkat yang lebih jitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Matius. Selanjutnya untuk KPI, saya mohon juga Pak kepada KPI memperhatikan nasib pelaut. Ijazah pelaut palsu ini bukan dari sisi pelautnya gitu, tapi broker-broker yang tersebar itu hendaknya juga jadi concern KPI gitu. Jadi KPU juga harus punya kekuatan untuk membasmi broker sehingga kita pelaut juga tidak terperdaya Pak, seperti itu. Dan selama ini KPI kurang ini gitu. Jadi dimohon. Ya. Nah, kalau pemahaman soal broker ini justru kami menginginkan bahwa broker-broker yang ini mestinya itu harus kalau perlu ini
dilaporkan ke polisi karena hampir broker-broker yang tidak jelas dan indikasinya itu jadi bukan kami yang justru harus menertibkan broker. Jadi ini kadang-kadang keterbatasan kita, wawasan kita, persepsi kita tentang posisi masing-masing justru ini mengacaukan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Sama misalnya pelaut. Kita berharap bahwa pelaut ini juga tidak mengejar keilmuan dalam arti posisi untuk jabatan, tetapi dia harus punya wawasan. Makanya pelaut itu kita harapkan bahwa dia harus alih profesi ketika dia sudah tidak lagi dapat pekerjaan di kapal, dia harus punya wawasan-wawasan lain. Ini penting untuk diperhatikan oleh pelaut. Jadi KPI intinya mengurus anggotanya dan bertanggung jawab terhadap anggotanya, dan sampai hari ini kami tetap bekerja baik dengan perhubungan laut, dengan Deplu, dimanapun terjadi persoalan di luar negeri. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.